Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini, yang mana semua amal kebaikan, semua amal pahala kita dilipat gandakan pada bulan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, sahabatnya, juga kita pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore ini, insya Allah akan kembali dilaksanakan kajian senja yang akan dibawakan oleh Ustaz Profesor Dr. Insinyur Hamim MSI. Beliau adalah guru besar Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam IPB University. Insya Allah, tema yang akan dikaji pada acara ini adalah dari kitab Riyadhus Shalihin bab 53 tentang keutamaan memadukan rasa tahan dan berharap. Ustaz, apakah siap insya Allah untuk menyampaikan materi ini? Insya Allah siap. Setelah kajian akan dilaksanakan, Ustaz kami bersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qaili fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Hadirin jamaah Masjid Al-Hurriyah, terutama yang hadir pada acara persiapan buka saum hari yang ke-6, rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah SWT, yaitu masjid yang kita cintai, Masjid Al-Hurriyah, dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita pada kesempatan hari ini, yaitu tentang kajian Riyadhus Shalihin. Kita akan masuk pada kajian bab yang ke-53. Kita bersyukur karena kita sekarang sedang ada di tengah-tengah Ramadan, di hari-hari yang tidak hanya harinya yang dihitung, tapi detik-detik yang kita lewati itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berharap kita tergolong kepada hamba-hambanya yang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang siam, berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, semoga kehadiran kita pada sore hari ini juga menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita memang adalah hamba-hambanya yang beriman dan penuh harap dengan pelaksanaan Ramadan ini.
Sallallahu alaihi wasallam kita panjatkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mencintai beliau hingga di akhir zaman, dan semoga kita tergolong kepada semua yang tadi disebutkan. Allahumma amin. Baik, di dalam bab yang ke-53 ini topik kita adalah keutamaan atau fadilah tentang memadukan antara al-khawf dan ar-raja, yaitu rasa takut dan rasa harap. Di sini penulis kitab mengatakan, i'lam annal mukhtara lil ibad lil 'abdi fi hali sihhatin ay yakuna khaifan raji'an. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang terbaik atau sesuatu yang harus diikhtiarkan. Nah, ikhtiar itu artinya memilih sebenarnya. Makanya pilihan-pilihan banyak. Kita pilih yang mana? Ikhtiar kita apa? Gitu ya. Makanya di sini annal mukhtara lil 'abdi, sesuatu yang perlu diikhtiarkan, perlu diupayakan atau perlu dipilih bagi seorang hamba fi hali sihhatin, ketika dia sedang dalam kondisi sehat walafiat, ayyakuna khaifan raji'an. Hendaklah supaya mereka itu atau kita semua ini ada dalam suasana yang khaif, yang khauf, yang rasa ada kecemasan ya. Ya tentunya cemas di sini adalah cemas kalau kita sekiranya amal kita tidak diterima, khawatir ibadah kita tidak sempurna gitu ya. Itu khaifan. Tapi juga rajian, juga penuh dengan harapan bahwa kita sudah berupaya betul dari pagi ya, kita melakukan sahur ya, sesuai dengan waktunya ya, tidak melampaui gitu ya. Kemudian juga kita tidak berupaya untuk tidak makan atau sesuatu yang menyebabkan kita akhirnya tertelan dan sebagainya, mengupayakan semaksimum mungkin, dan itu tentunya dengan roja, dengan sebuah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan Rasulullah yang tadi sampaikan, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini kira-kira apa yang diungkapkan oleh penulis buku Riyadhus Shalihin ini. Kemudian wa yakuna khaufuhu wa raji'uhu sawa'a, dan juga mengupayakan supaya level ya antara khauf dan rojaknya itu sawa'an, sama, setara. Artinya kita ini ada di dalam kondisi balance ya, dalam kondisi seimbang antara khauf dan rojak. Ya, mungkin nanti akan kita coba lihat maksudnya keseimbangannya seperti apa ya. Kemudian wa fi halil maradi yamakhadu ar-raja, ketika sedang dalam suasana diuji Allah dengan penyakit, sakit ya, maka yamakhadu ar-raja, diupayakan supaya nilai rojaknya itu ditingkatkan. Bahwa ingat hadis Rasulullah bahwa kullu da'in dawa'un, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, kira-kira begitu ya. Sebuah gambaran bahwa tentunya obat ini adalah gambaran dari melalui itu Allah akan memberikan kesembuhan. Sehingga ketika orang itu dalam kondisi sakit, maka didorong ya, menurut beliau didorong supaya rojaknya ditingkatkan. Jangan terlalu pesimis gitu ya dengan sakit itu. Dan ini saya kira sebuah sebuah pemahaman psikologi yang penting ya bagi seorang yang sakit. Bahkan banyak survei mengatakan selama Covid dulu itu yang menyebabkan orang ya banyak yang meninggal, Covid-nya semakin memburuk itu karena kecemasannya terlalu besar. Itu banyak survei yang mengatakan begitu. Jadi rasa kecemasan itu menyebabkan orang justru akhirnya imunitasnya tidak tumbuh, tidak muncul gitu ya. Nah makanya di sini beliau mengatakan wa fi halil maradi yamakhadu ar-raja. Ketika memang seseorang itu ada dalam situasi sakit ya, dalam mendapat ujian sakit kepada Allah, maka hendaklah menumbuhkan rasa roja bahwa dia itu akan mendapatkan kesembuhan atau diberi sembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah harapan yang besar kepada Allah. Dan ini jelas ya, karena memang
ya kita meyakini bahwa yang namanya sakit itu Allah yang memberi, dan oleh karena itu yang menyembuhkan juga adalah Allah. Harapan kita bukan kepada siapa-siapa. Kita nggak punya harapan kepada dokter. Ya dokter hanya suruh membantu saja. Itu sebagai wasilahnya. Tapi harapan terbesar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ada wa fi halil maradi yumakhadul ar-raja. Kemudian wa qawaidus syar'i min nususil kitab was sunnah wa ghairu dzalika mutatahhiratun ala dzalik. Dan juga semua kaidah-kaidah syariat dan juga nas-nas atau referensi-referensi yang ada dalam kitab, maksudnya adalah Al-Qur'an, was sunnah dan juga sunnah Rasulullah atau hadisnya dari Rasulullah, wa ghairu dzalika, dan juga yang lainnya seperti yang tadi saya katakan. Banyak para psikolog mengatakan bahwasanya sesuatu itu kadangkala dimulai dari jiwa kita. Ketika jiwa kita itu merasa menyerah, ya kalah benar gitu ya, kalah oleh sakit kita. Ketika kita merasa bahwa sehat, saya bisa gitu ya, maka tumbuh imunitas tubuh. Ini kan kejiwaan yang sebenarnya memang semuanya yang memberikan Allah, tetapi kita didorong untuk bagaimana secara kejiwaan itu kita bisa melakukan itu. Jadi semua itu disampaikan kira-kira seperti itu. Oke. Nah, dalam kaitan dengan ini ada beberapa ayat Al-Qur'an yang disetir, di antaranya adalah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-99. Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Dan tidaklah merasa aman, merasa tidak ada apa-apa gitu ya terhadap makar Allah, terhadap rencana Allah, illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang merugi. Jadi orang tuh merasa dia aman-aman saja, bahwa kehidupan ini ya seolah-olah dia yang kontrol gitu. Dia yang punya peran. Ya kan saya sehat, saya akan kuat setiap hari olahraga misalnya begitu ya. Dia tidak punya rasa khawatir bahwa Allah akan menguji dengan sakit atau bahkan mungkin tiba-tiba datang bencana. Padahal datangnya bencana itu kadang tidak pernah diduga, ya? Ujuk-ujuk aja tiba gitu ya. Dan ini adalah suatu bentuk khauf yang memang perlu kita ada di dalam diri kita. Janganlah merasa ya segala sesuatu taken for granted, beres, kira-kira begitu ya. Tidak ada persandaran kepada Allah sama sekali, gitu. Makanya di sini Allah mengingatkan, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah orang itu merasa aman, merasa nyaman, merasa nggak ada apa-apa, nggak ada kekhawatiran apa-apa, kecuali dia adalah orang-orang yang nanti akan merugi. Ini yang pertama yang disitir di dalam ayat di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-99. Oke, kemudian yang kedua, ini sebaliknya ya, kepada ayat yang terkait dengan harapan. Kalau tadi adalah kita akan berbicara tentang khauf dan roja yang ada dalam kondisi seimbang. Ayat tadi menggambarkan tentang khauf yang mestinya ada di dalam diri kita. Khaufnya kepada siapa? Kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua, ayat yang ada dalam surat Yusuf ayat 87. Ini kisah putra-putra Israel, ya, atau Bani Israel, yaitu putranya Yakub. Yakub itu kan, Nabi Yakub alaihissalam itu kan juga dikenal sebagai Israel. Makanya putra-putrinya, putra-putranya, karena semuanya putra ya, itu adalah Bani Israel. Nah, makanya keturunannya adalah keturunan Bani Israel. Nah, Yakub dia berharap, dia punya harapan besar. Dua orang putranya ya, yang pertama adalah Yusuf, yang oleh saudara-saudaranya direkayasa dan akhirnya dimasukkan ke sumur dan kemudian diambil pedagang dan dijual ke Mesir pada saat itu. Akhirnya menjadi Yusuf yang besar dan dia bahkan kemudian masuk menjadi seorang pembesar walaupun sebelumnya menghadapi ujian yaitu masuk dalam penjara. Tapi yang jelas adalah Yusuf masih hidup kan begitu ya. Tapi kan saudara-saudara mengatakan fa'akallahu dhi'bu, dia dimakan serigala gitu ya. Bahkan kalau para ahli
tafsir mengatakan kalimat akalahu dhi'bu itu nggak masuk di akal sebenarnya. Masa serigala makan seperti kita makan gitu ya? Harusnya kan diterkam serigala, tapi di situ kok seolah dimakan, dikunyah-kunyah gitu ya. Ini menggambarkan bahwa apa yang diungkapkan fa'akalahu dhi'bu itu hanya sekedar sebuah kiasan saja. Seharusnya jangan dimaknai serius gitu ya, karena kan bapaknya mengatakan jangan nanti digigit serigala atau dimakan serigala kan gitu. Tapi justru itu dijadikan sebuah upaya untuk rekayasa. Bener, dimakan serigala sehingga dia ambil binatang, dibunuh, dioleskan darahnya di bajunya Yusuf dan pulang dengan menangis mengatakan fa'akalahu dhi'bu, dia dimakan oleh serigala. Ya bawahnya kan sebenarnya percaya nggak? Ya nggak percaya kan, kira-kira begitu ya. Cuman untungnya zaman itu belum ada uji DNA gitu ya. Kalau ada uji DNA gitu kan, ini DNA apa? Ini darahnya ini. Bener nggak darahnya Yusuf gitu ya? Belum ada ya, sehingga memang ya realitanya iya dianggap hilang saja kan begitu ya. Nah, setelah itu kemudian adiknya yaitu Binyamin yang diajak mencari sumbangan pada saat itu karena masa paceklik ya, kita tahu sendiri Nabi Yusuf itu kan kisahnya tentang paceklik, kisah tentang food security. Mestinya kisah Nabi Yusuf itu kisah tentang IPB nih ya, tentang food security. Sehingga beliau mengatakan bertanamlah 7 tahun, kemudian setelah itu nanti kalian akan menghadapi paceklik kan gitu ya. Nah, di saat-saat paceklik itulah putra-putranya ini mencari sumbangan untuk supaya dapat makanan. Tapi ternyata ya Yusuf tahu ini ada saudara-saudaranya pada datang, sehingga Yusuf membuat tipu daya supaya Binyamin dicekal kan gitu ya. Salah satunya diantaranya adalah dimasukkan. Nah ini tipu daya. Inilah keluarga Bani Israel itu luar daya, penuh dengan tipu daya gitu ya. Sehingga memang akhirnya kemudian Binyamin dicekal. Walaupun di saat itu tidak dihukum dengan bagaimana harusnya dihukum, tapi ditanya kira-kira dihukum apa ini? Pokoknya siapa yang ketahuan itu aja diambil, gitu kan? Akhirnya diambil. Tapi ya tahulah ya, Nabi Yusuf ternyata itu adiknya. Kemudian setelah pulang bilang bahwasanya Binyamin ditahan, dia tidak boleh pulang, sehingga menyebabkan semakin sedih bapaknya. Tetapi bapaknya masih punya harapan yang begitu besar. Nah ini diantaranya ayat ini, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun ya. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang merugi. Sebuah nasihat kepada anak-anaknya untuk menemukan Yusuf dan adiknya. Coba bayangin coba, Yusuf sudah hilang sekian lama itu, kemudian adiknya di penjara gitu ya. Tapi diperintahkan bapaknya, udah sana temukan Yusuf dan adiknya. Ya tentunya batin seorang nabi yang tentunya Allah melalui bagaimana Allah memberikan ilham, memberikan wahyu kepada beliau gitu ya. Sehingga dia nasihati anak-anaknya itu, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa kecuali orang-orang atau putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir ya. Karena apa? Karena Allah itu membuka sebesar apapun dosa yang kita lakukan itu Allah akan mengampuni. Gitu. Gimana kita punya rasa putus asa? Ya kecuali orang-orang yang kafir. Gitu. Kemudian di dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat 106, ini adalah kisah tentang bagaimana penduduk surga dan penduduk neraka ya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da fa ammal ladzina swaddat ya wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzab. Kemudian fa ammal ladzina yaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzab wa kuntum takfurun. Ini kelanjutan dari ayat itu ya. Bisa dilanjutkan. Mohon maaf kalau saya salah ya. Tapi yang jelas adalah ini gambaran tentang bagaimana orang nanti di hadapan Allah itu akan tampak asar wajahnya itu didasarkan pada apa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Orang-orang ada yang wajahnya berseri-seri, tabyaddu wujuhuhum. Yauma tabyaddu wujuh. Ada yang wajahnya itu berseri-seri.
putih, bersinar, bercahaya gitu ya. Tapi juga ada wa taswaddu wujuh, sebaliknya ada yang wajahnya itu gelap, hitam. Gelap hitam itu bukan karena kulitnya hitam, bukan begitu maksudnya. Tapi memang wajah yang muram karena perbuatan dosa yang dilakukan selama kehidupan dunia. Dan ini adalah sebagai sebuah gambaran bahwa di hadapan Allah nanti semua itu akan terlihat. Sehingga nggak usah khawatir atau nggak usah risau dengan orang yang melakukan keburukan dalam kehidupan ini, karena nanti akan terlihat dalam kehidupan. Oleh karena itu jangan melakukan keburukan, tapi lakukan kebaikan, karena wajahmu nanti akan putih berseri di sana. Kira-kira begitu. Jadi ada sebuah gambaran di hadapan Allah. Salah satu sisi yaitu adalah tabyaddu wujuh, yaitu sebuah harapan bahwa kalau kita ini berbuat baik di dalam kehidupan ini, insya Allah kita nanti di hadapan Allah akan menjadi orang yang berseri-seri. Wajah kita menyala, wajah kita bersinar, gitu ya. Sehingga kita punya harapan. Perbanyaklah amal itu, sehingga semakin banyak amal, semakin banyak cahaya mata, cahaya wajah yang ada di kita. Tapi sebaliknya, kalau berbuat dosa, nanti wajah itu akan menjadi hitam, kelam, gitu ya. Oleh karena itu takutlah dengan berbuat dosa. Nah, kira-kira begitu. Sehingga dua kondisi ini kemudian dilanjutkan dengan ayat yang lebih panjang terkait dengan ini. Tentunya silahkan nanti mungkin bisa dibaca ya ayatnya. Kemudian yang berikutnya adalah inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Allah itu sangat cepat siksanya, sangat cepat balasannya, dan dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya adalah jangan kemudian kita menunda-nunda berbuat kebaikan itu sehingga akhirnya tertunda, nggak jadi gitu ya. Atau awas loh kalau berbuat buruk itu, karena balasan Allah itu sangat cepat. Jangan-jangan begitu berbuat buruk Allah mengambil atau ajal kita datang, kita tidak tahu. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga akhirnya jatuh kepada su'ul khatimah. Ya, kita berharap kepada Allah, Allah berikan kepada kita husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Artinya kita ujung amal kita itu menentukan. Bahkan Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah, man qala akhiru kalami bila ilaha illallah dakhalal jannah. Garansi orang yang bisa mengucap kalimat la ilaha illallah dia akan masuk surga. Tapi juga ada kisah di mana seorang sahabat yang dituntun sahabat yang lain mengucap kalimat la ilaha illallah, dia tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah gara-gara dia dosa kepada orang tuanya dan orang tuanya tidak mau memaafkan. Ini kan menggambarkan bahwa mengucap kalimat la ilaha illallah di ujung akhir kematian kita itu tidak mudah. Gitu ya. Makanya Allah mengingatkan inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Kemudian ayat yang ke surat Al-Infitar, ayat yang kedua, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ini juga cerminan dari khauf dan roja. Roja dan khauf. Al-abrar punya harapan, yaitu naim. Sebaliknya al-fujjar, keburukan, kemaksiatan, maka jahim, neraka jahim yang akan dijanjikan Allah. Sehingga kita harus punya sifat khauf, sehingga kita terbebas dari jahim, dan kita banyak berbuat, beramal dengan penuh roja, sehingga kita Allah masukkan kepada hambanya yang mendapatkan nikmat. Kemudian juga ayat yang lain, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini juga kita semua hafal saya kira tentang kebaikan dan buruk. Oke, ini adalah beberapa ayat yang saya sudah diingatkan panitia ini waktunya terbatas. Kita sekarang masuk karena adanya cuma 3. Kenapa saya lebih banyak mengulas di sini? Hadis kita cuma ada 3 yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,
lau ya'lamul mu'minu, kalau sekiranya orang-orang yang beriman itu mengetahui, tahu ma indallahi minal uqubati, apa yang ada di sisi Allah tentang dosa, tentang apa? Uqubat atau tentang siksa, ya. Siksa yang akan diberikan Allah, ma tami'a bi jannatihi ahad, maka kita tidak akan pernah punya harapan masuk surga, gitu ya. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah, dan kalau sekiranya orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah itu mengetahui tentang rahmat yang Allah miliki di sisinya, maqanata min jannatihi ahadun, maka dia pun tidak pernah berputus asa untuk mendapatkan surga Allah. Luar biasa, ya. Jadi ada dua aspek. Aspek yang pertama adalah tentang khauf, dan aspek yang kedua adalah tentang roja. Khauf ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Lau ya'lamul mu'min, kalau orang mukmin itu tahu tentang balasan orang yang berbuat dosa. Nah, kira-kira begitu, ya. Mungkin dia akan berpikir, ya Allah, nggak tahu saya ini masuk surga atau enggak, gitu. Sehingga dia tidak merasa bangga, sudah pasti dah saya masuk surga. Kira-kira begitu. Karena apa? Karena siksa Allah itu begitu besar, gitu ya. Begitu luar biasa, begitu berat. Oleh karena itu perlu khauf dari siksa. Dengan cara apa? Takut berbuat dosa. Upayakan untuk menghindari perbuatan dosa. Jadi khauf kita adalah untuk membuat supaya kita ini tidak begitu mudah mengumbar berbuat dosa. Apalagi kalau sampai pamer berbuat dosa, Masya Allah, luar biasa. Tapi kadang-kala orang memang sengaja oleh setan itu dibuat supaya orang lain mendukung dia pamer berbuat dosa itu, gitu ya, sehingga dia merasa bangga berbuat dosa. Itu Masya Allah, itu sudah luar biasa, itu jauh sekali itu. Dan Allah mengingatkan, Rasulullah melalui hadis ini mengingatkan, hati-hati loh, hendaklah kita itu punya rasa khauf. Karena apa? Balasan Allah, siksa Allah itu sangat pedih, gitu ya. Kalau di dunia barangkali siksanya nggak seberapa lah, gitu ya. Paling-paling orang sampai mati, kira-kira begitu. Tapi siksa Allah, orang itu la yamutu fiha wala yahya, dia tidak hidup tidak mati. Coba kita bayangin, gitu ya. Bahkan kalau gambaran tentang bagaimana kulit itu ketika dia mengelupas disiksa kemudian ditumbuhkan lagi kulit yang baru, kan begitu gambaran yang memang mungkin kita belum bisa membayangkan secara real kayak seperti apa. Tapi Allah paling tidak banyak menunjukkan di dalam ayat-ayatnya. Nah, sebaliknya, walau ya'lamul kafiru, atau orang-orang yang berbuat kekafiran, kalaupun tidak kekafiran dalam arti i'tiqadi, orang-orang yang berbuat kekafiran, kan sebenarnya orang berbuat dosa kan dia ingkar kepada Allah, ya. Ma indallahi minar rahmah, berapa besarnya rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu begitu besar. Bahkan dalam ayat yang lain Allah dalam ayat Al-Qur'an mengatakan, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Sehingga kalau kita membayangkan tentang rahmat Allah yang begitu besar, itu orang yang berbuat ingkar, orang yang berbuat dosa, bahkan orang kafir sekalipun itu, dia sebenarnya tidak putus asa untuk bisa mendapatkan surga. Gitu. Dan banyak kisah-kisah kan, orang yang sampai membunuh 99, nggak hanya 90, 100 orang dibunuh, itu pun akhirnya juga dia bertobat, dia masuk dalam surga. Bahkan kisahnya itu malaikat rebutan, gitu ya, antara malaikat rahmat sama malaikat neraka, malaikat surga, ya. Karena memang perjalanan dia menuju Allah menjadikan dia akhirnya mendapatkan ampunan Allah. Nah, oleh karena itu, bagi kita yang telah melakukan dosa, nggak usah khawatir untuk tidak diampuni. Insya Allah diampuni. Maka datanglah kepada Allah, datang kepada Allah untuk mendapatkan ampunan. Dan ini adalah sifat roja kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga memang
akhirnya kita segera meminta ampun, tidak menunda. Yaitu alladzina idza fa'alu fakhishatan aw dalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Enggak usah menunda. Kalau kita datang ke orang yang kebetulan orang itu kita hutangi, kita belum bisa bayar, kita datang mungkin takut. Jangan-jangan nanti saya minta penundaan utang nggak diterima gitu ya. Itu kalau manusia. Bahkan kadang-kadang malah dimarah-marah gitu kan, malah ditambahi gitu ya. Tapi Allah tidak begitu. Allah tidak demikian. Sebesar apapun dosa kita, datang kepada Allah, Allah akan ampuni dia. Inilah kira-kira gambaran seperti itu. Sehingga siapapun welcome, kira-kira begitu ya. Siapapun welcome, sebesar apapun dosa silakan datang kepada Allah. Yang penting adalah mau datang kepada Allah, mau datang untuk meminta ampun kepada Allah. Dan inilah sikap roja yang seharusnya ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak menunda dan kita bersegera. Oke, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudi'at al-janazatu wahtamalaha an-nasu awir rijalu 'alal a'naqihim. Wah, ini agak menyuntak kita ya. Dia mengatakan ketika jenazah itu sudah diletakkan ya, dia sedang diangkut di dalam pengangkutan, bisa keranda, bisa mobil jenazah gitu ya. Dan bahkan kalaupun keranda mobil jenazah pun paling sampai depan halaman gitu ya. Nanti kerandanya akan dipikul ya. Di sini bahkan disebut wahtamalahan nasu awir rijalu ala a'naqihim. Jadi kerandanya itu dipikul dekat dengan lehernya orang yang memikul itu. Maka fa in kanat sholihatan, ketika jenazah yang dipikul itu adalah jenazah yang salih, ya, maka berkatalah jenazah itu, qaddimuni, segera, cepat, segera saya dikubumikan, segera gitu ya. Wa in kanat ghairu sholihah, kalau sekiranya jenazahnya itu bukan jenazah yang sholihah atau yang soleh gitu ya. Ini sholihah ini karena jenazah sehingga bentuknya ghairu sholihah. Qalat, maka jenazah mengatakan, jadi yang mengatakan jenazah sehingga qalat ya. Jenazah itu dalam konteks bahasa Arab dia wanita. Karena ada tak marbutohnya, jenazah. Ya wailaha, alangkah celakanya aku. Aina tadhabuna biha, saya mau dibawa kemana ini? Inilah yang diteriaki oleh jenazah yang sedang dibawa di keranda itu ketika dia sedang dibawa. Kemudian Rasulullah bersabda, yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Jeritan jenazah itu didengar semua makhluk kecuali manusia. Coba bayangkan suaranya itu didengar oleh seluruh makhluk. Disebut maksud sautuha, yasma'u sautaha kullu syai'in. Kullu syai'in kan semuanya, binatang-binatang, bahkan dinding-dinding. Nah, karena kullu syai'in itu termasuk benda mati, benda hidup, dia mendengar. Illal insan, kecuali manusia. Kemudian Rasulullah menandaskan walau sami'ahu sa'iqa. Kalau sekiranya kalian mendengar, kalian pasti pingsan. Menggambarkan betapa sebenarnya suasana yang barangkali kita nggak pernah membayangkan itu. Ini adalah gambaran tentang dua tipologi ya. Dua tipologi yang sekaligus juga membawakan atau mengarahkan kita kepada antara khauf dan roja. Khauf, ya Allah jangan sampai saya menjadi yang kedua, yaitu yang teriak-teriak mengatakan aku mau dibawa kemana. Khawatir kita nanti masuk yang kedua.
Tapi sebaliknya roja, kita berharap kepada Allah, semoga kita masuk golongan yang pertama yang mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Segerakan. Segera apa? Segera untuk mendapatkan nikmat Allah, segera mendapatkan ampunan Allah, segera mendapatkan semua kebaikan, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di alam barzakh ya, ketika kita memang ada di alam barzakh. Nah, hadirin rahimakumullah. Gambaran tentang hadis ini sebagaimana juga beberapa ayat yang tadi sudah dikutip sebenarnya cukup memberikan sebuah penekanan kepada kita bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara khauf dan roja atau roja dan khauf, karena kebetulan yang diungkap selalu roja dulu baru khauf ya. Di dalam diri kita yang kita setarakan dan kita selaraskan selalu ada di dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita itu ada dalam situasi yang selalu aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini sukses gitu ya. Karena faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Allah berfirman, barang siapa yang Allah selamatkan dia dari api neraka, dari siksa Allah, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya, faqad faz. Inilah sebenarnya orang yang sukses. Jadi orang yang sukses itu bukan orang yang sukses dalam kehidupan dunia, tapi adalah sukses ketika kita menghadap kepada Allah dan kita mendapatkan surganya. Dan tentunya doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Kita berharap kepada Allah kesuksesan itu kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Dan janji Allah juga begitu ya. Janji Allah juga demikian. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah hadis dari Imam Bukhari juga, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi. Sesungguhnya surga itu ya, surga itu terhadap kalian itu jauh lebih dekat dibandingkan dengan apa yang kalian angkat dari sendal. Kalau sendalnya itu kemudian pakai tali, ya tali sendalnya. Kalau sendalnya itu berupa sepatu, ya sepatunya yang nempel di ininya itu gitu. Itu maksudnya. Jadi surga itu begitu dekat dengan sendal yang kita pakai itu. Ibarat tali dengan sendalnya gitu ya. Artinya dekat. Wan naru mithlu dzalik, dan neraka juga kira-kira jaraknya seperti itu juga. Subhanallah ya. Artinya apa? Artinya orang ya, di dalam beramal yang kemudian dia akan membawa dia untuk mendapatkan surga Allah, atau orang itu beramal yang kemudian ketika di amal itu adalah keburukan dan membawa dia kepada neraka Allah, itu ibaratnya dekatnya tali dengan sendal kita. Kira-kira begitu. Dan oleh karena itu ini juga sekaligus dua pasang ya. Pasangannya adalah roja dan khauf juga. Surga kemudian neraka. Balasan Allah terhadap surga, balasan Allah yang kemudian akhirnya juga neraka, itu ibaratnya sedekat itu. Oleh karena itu kita harus aware gitu ya. Aware terhadap bagaimana amal-amal ini dia membawa kita kepada surga Allah atau justru menjauhkan dan membawa kepada neraka Allah. Dua-duanya begitu dekat dengan kehidupan kita. Dan kita semua tahu ya, amal kegiatan, bahkan setiap kegiatan itu selalu akan ada dua, baik dan buruk. Contoh, sama-sama mau menghadapi ujian, karena sebentar lagi UTS ya. Jalannya juga ada dua, jalan surga atau jalan neraka, kan begitu. Dan itu dekat, Allah gambarkan. Jalan surga kalau memang sejak awal kita
kuliah kita ikut, rajin, kita dengarkan, kita diskusi, kita tanya kalau nggak tahu. Kemudian kita belajar, kita ulang, kita belajar, kita ulang, sehingga Allah memasukkan ilmu itu ke dalam diri kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketika jawab soal, oh ini tadi, oh ini dia, sehingga dia bisa menjawab dengan baik. Atau wah, nanti tanya aja deh. Oh, nanti saya ini aja. Artinya cheating atau berbuat curang gitu ya. Curang yang sebenarnya juga dia berakibat buruk juga dalam kehidupan kita sebenarnya. Ya tentunya Allah mencatat dia akan mendapatkan ilmu nafi atau justru ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu ghairu nafi. Gitu ya. Nah, ini gambarannya Rasulullah gambarkan adalah ibarat sendal dengan talinya, begitu dekat. Dan itu apa saja? Ini kan contohnya tadi kebetulan ujian, karena yang di depan ini kebanyakan mahasiswa, walaupun mungkin ada juga yang bukan mahasiswa. Tapi paling tidak, gambaran keseharian kita mau apa saja itu selalu akan ada versi baik dan buruk yang bisa kita lakukan. Seperti pisau itu bisa untuk melakukan menyakiti orang, tapi bisa juga untuk justru membantu orang, kan gitu ya. Ini saya putusin, saya bantuin, kira-kira gitu. Semua itu akan selalu ada, dia bisa digunakan baik atau buruk. Semua kontrolnya adalah kita. Kuncinya adalah bagaimana kita mengenal Allah dan juga mengenal kebaikan dan keburukan. Tapi poinnya pada hari ini adalah bagaimana kita mengenal khauf dan roja. Masih ada waktu berapa lama sebelum kita nanti diskusi? Kita dengar 15 menit lagi Pak Mufid bicara atau mau diskusi? Oh, mau bertanya. Oke, waktunya 15 menit. Mungkin saya akan closing terkait dengan ini ya, atau penekanan pada konteks ini adalah bahwa hari ini kita berbicara tentang khauf dan roja, atau roja dan khauf, bahwa ada di dalam diri kita ini perasaan takut nanti ujian saya jelek. Itu baik, tapi harus melacut kita untuk kita senang belajar. Takut nanti penelitian saya gagal, berarti saya harus serius merencanakan dari awal, kira-kira begitu. Roja, saya sudah belajar, saya sudah berdoa, ya Allah, saya berharap saya mendapatkan nilai yang baik. Nah, gitu kan? Saya nanti bisa menjawab dengan baik. Kalaupun ternyata ada yang meleset, salah kata, mudah-mudahan dosen memaafkan, maksudnya mungkin saya tidak begitu gitu ya. Tapi yang jelas penentu akhir adalah Allah yang akan memberikan, walaupun mungkin itu melalui tulisan tangan dari seorang dosen, dari nilai kita gitu ya. Nah, oleh karena itu khauf dan raja yang seimbang ini insya Allah akan membawa kita kepada kehati-hatian, sehingga kita akan hati-hati di dalam berbuat itu. Hati-hati kalau memang itu jelas-jelas haram. Kalau kita tidak tahu halal dan haramnya, kita bertanya gitu ya, karena kita juga diperintahkan untuk tidak mendekati yang syubhat. Nah, mudah-mudahan dengan itu insya Allah khauf roja ini akan membawa kita terus berupaya keras di satu sisi, karena kita berharap Allah akan memberi kebaikan dan juga memberikan balasan yang di akhirat nanti. Namun kita juga menyadari bahwa kita mungkin sebagai manusia yang mungkin salah, dan oleh karena itu kita harus datang kepada Allah untuk memohon ampunan. Baik, mungkin itu saya akan kembalikan kepada moderator. Silahkan kalau ada yang akan didiskusikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita akhiri jam sekitar 17.45 ya, karena saya mungkin mohon izin, saya kelihatannya tidak bisa ikut buka soal bersama. Syukran jazakallahu khairan para Ustaz Amin atas tujuan yang disampaikan. Insyaallah kajian tadi mengingatkan kita bahwa hidup ini itu perlu keseimbangan antara rasa takut kepada Allah dan juga menjaga kita dari maksiat, dan harapan akan rahmatnya yang membuat kita harus terus berusaha dan tidak berputus asa. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi UTS, tentu ada rasa khawatir, tapi juga harapan agar hasilnya baik. Begitu juga dalam kehidupan, jangan sampai takut berlebihan hingga menyerah, tapi juga jangan terlalu berharap tanpa usaha. Semoga ilmu dari Ustaz yang sampaikan bisa jadi motivasi untuk kita agar lebih semangat belajar dan beribadah. Mungkin
waktunya kita adakan sih tanya jawab ya. Mungkin karena Ustaz waktunya terbatas, kita buka satu pertanyaan saja. Mungkin saya hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tidak ada, kalau nggak ada saya yang bertanya ya. Mungkin dari teman-teman. Baik, kalau tidak ada saya akan lanjutkan ya. Dalam kaitan dengan khauf dan roja memang seringkali banyak pertanyaan. Ada ungkapan seorang syekh ya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa dorongan kita dalam beramal terutama kepada Allah itu ada 3 ya. Yang pertama adalah karena mahabbah kepada Allah, kita cinta kepada Allah, dan ini sebenarnya adalah merupakan satu kunci utama yang penting yang harusnya dimiliki oleh orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah sifat khauf kepada Allah. Karena rasa takut kepada Allah, maka takutnya kepada Allah itu justru kita akan datang kepada Allah, bukan sebaliknya ya. Nah, makanya saya juga sarankan jangan juga takut kepada dosen gitu ya. Datanglah, dosen itu akan memberikan senyum kepada kalian. Kadang-kadang kan mahasiswa kalau udah lama nggak lulus itu takut gitu ya. Datang aja, Allah memberikan ampunan. Nanti insya Allah dosen juga akan memahami gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah roja, sebuah harapan besar bahwa harapan kita ini sukses dalam kehidupan ini adalah merupakan pendorong kita untuk beramal. Jadi 3 poin itu akan memberikan dorongan kepada kita beramal. Memang banyak juga yang mendiskusikan terkait dengan khauf, takut. Takut itu seperti apa sih? Kalau takut itu adalah takut yang tabi'i, takut yang karena nature. Saya takut ulat. Kebetulan istri saya itu ular nggak takut, tapi ulat takut. Kalau saya ulat nggak takut, ular takut. Takut ulat, tabi'i, ya jangan dipaksakan. Itu adalah takut yang dibolehkan ya. Takut ular, takut binatang buas, takut. Tapi kalau takut gendruwo, itu bukan tabi'i. Itu harusnya tidak ada di dalam jiwa seorang yang beriman. Makanya salah satu ungkapan ya ketika Rasulullah menyebutkan ada Adi bin Hatim yang dia waktu itu dia masih menggunakan kalungnya, dan ditawari, kenapa kamu kok tidak bergabung atau tidak masuk dalam Islam ya? Padahal mereka ini yang saat ini tidak punya sendal, masih nyeker kira-kira gitu, miskin. Itu saatnya nanti mereka akan menjadi orang-orang yang bisa membuka dunia ini, sehingga kau tidak akan punya kekhawatiran ketika pergi sampai ke Hajarul Maut, kecuali takut binatang buas yang akan memakan ternakmu, kira-kira begitu. Ini takutnya takut tabi'i, takut binatang ternak, takut pada binatang buas gitu ya. Nah kita tentunya kalau takut kejahatan iya ya, misalnya takut kalau sendirian khawatir nanti ada kejahatan, ya itu memang waspada terkait dengan yang seperti itu. Tapi bukan takut dengan sesuatu yang nggak jelas sepertinya apa gitu ya. Itu sesuatu yang seharusnya kita hindari, karena khauf itu hanya kepada Allah, roja juga hanya kepada Allah. Roja terkait dengan harapan-harapan terhadap manusia yang sifatnya hal yang kauniyah, boleh-boleh saja. Tapi roja utama kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Roja yang sifatnya misalnya supaya dapat hadiah, ya boleh-boleh aja dalam konteks kita dalam kehidupan ini. Tapi roja utama yang andalan kita, yang roja yang menyebabkan kita akhirnya takut dan tunduk, itu hanya kepada Allah. Sama juga khauf yang menyebabkan kita itu tunduk secaparnya hanya kepada Allah. Tidak boleh khauf yang kemudian tadi bentuknya adalah seolah-olah itu makhluk Allah tapi kita jadikan takut, sehingga akhirnya sampai menjadikan seolah-olah dia itu seperti menyampaikan Allah. Ini yang masuk ke dalam kemusyrikan yang harus kita hindari. Nah, oleh karena itu sebagai closing pada kesempatan hari ini, marilah kita tumbuhkan ya di dalam jiwa kita sifat roja dan khauf secara baik, dan kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasa sandaran yang kuat itu menjadikan kita selalu optimis di dalam bekerja, optimis di dalam belajar gitu ya, optimis dalam ingin mencapai sesuatu, karena memang Allah itu maha segala-galanya. Sebaliknya, khauf kita kepada Allah sehingga setiap halangan-halangan atau godaan-godaan syaitan yang melintasi diri kita itu, kita selalu menjaga diri kita untuk terjerembab kepada godaannya. Mungkin saat sekarang godaan itu berupa sesuatu yang sifatnya ya relatif apa yang ada dalam kehidupan kalian. Tapi bisa jadi nanti kalau kalian itu sudah hidup di tengah-tengah masyarakat, menjadi pimpinan, menjadi suatu ya orang yang punya kedudukan dan sebagainya, bisa jadi godaan itu jauh lebih besar. Tapi ketika khauf itu ada di kita, insya Allah apapun atau apapun yang ada di depan kita, kita tetap ada di jalan Allah. Semoga Allah melindungi kita semuanya, dan semoga Ramadan ini menjadikan kita sebagai hambanya yang sukses, termasuk di dalam memahami dan menerapkan sifat khauf dan roja ilallah ta'ala, kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali mungkin demikian yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi penyampaian materi hari ini tentang rasa takut dan berhak. Mungkin semoga materi pada hari ini dapat kita amalkan dan terapkan pada kehidupan kita dan juga kepada keseharian kita. Mungkin dari Ustaz untuk penutup, apakah bersedia untuk memimpin doa? Baik, kita sama-sama mohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yu'ti ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان في الأرض. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.